Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beberapa kasus ada orang yang tidur tetapi tidak bangun lagi. Di bahasa hadis ini luar biasa. Alhamdulillahilladzi ahyana, dalam menghidupkan kami, kita, saya, ba'da, setelah amatana, setelah matinya saya. Luar biasa bahasanya. Kata ulama, kenapa tidak pakai istilah naum? Kenapa tidak tidur istilahnya? Supaya manusia itu ingat, Islam memberikan rahmat kepada seluruh alam. Jangankan ke manusia, ke jin saja toleransi. Ke jin saja toleransi. Itu pelajaran kita kemarin. Kemudian ke semut toleransi. Luar biasa. Jadi begitulah gambaran tentang mulianya Islam. Kemudian namun ada batasannya. Di selanjutnya ada batasannya. Kapan kita mesti menjadi rahmat, tapi ada juga kita ini sebagai pemberi peringatan. Ada juga seperti itu. Kita jangan sampai melampaui batas. Istilahnya itu babue elok pada-padoi, babue buruk sekali jangan. Lajari awak babue elok kan, tapi harus ada ukurannya. Babue elok pada-padoi, babue buruk sekali jangan. Nah, di antara batasannya itu jangan terbalik. Ya. Asyidda'u 'alal mu'min ruhama'u bainal kufar. Berkasih sayang, bertegas dengan orang mukmin, berkasih sayang dengan orang kufar. Ini tidak boleh. Sementara dalam ayatnya asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Tegas dengan orang kufar, berkasih sayang sesama kamu, sesama orang yang beriman. Itu maknanya. Kemudian batasan yang kedua kemarin itu jangan sampai bertasyabbuh. Ya, jangan sampai saking loyalnya kita, saking menurut kita ini kita pernah berrahmat, kemudian ikut misalnya dalam hal budaya. Ini hal kebiasaan, ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kata Rasulullah, "Faman tasyabaha min qaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Kita yang kita cintai, dengan siapa kita bersama, nanti kita akan bersama di akhirat. Kata Rasulullah, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang akan bersama dengan apa atau dengan siapa yang dia cintai. Nah, yang terakhir kemarin itu adalah persoalan agama. Sekarang kita lanjutkan. Kenapa kok bisa seorang muslim itu yang mestinya penuh berrahmat, tapi dia justru mengacau, rusak baik orang muslim yang melampaui batas kepada orang non-muslim, atau orang muslim itu sendiri yang perilakunya tidak mencerminkan keislaman. Ini banyak kita temui. Untuk menjawab ini, silakan nanti buka Al-Quran, surat Ibrahim, surat 14, ayat ke-24, 25, dan 26. Mudah-mudahan waktu kita cukup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Alam tara kaifa daraballahu mathalan. Alam tara, tidakkah engkau memperhatikan? Siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Yang dimaksud adalah Muhammad. Alam tara, tidakkah engkau memperhatikan wahai Muhammad? Kata ulama, kalau ada ayat yang disebutkan di situ nama Rasulullah SAW atau untuk Rasulullah, berarti yang dimaksud Allah juga beserta dengan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah, seperti orang Islam. Okay. Kaifa, kalimat istifham atau kalimat tanya. Kaifa daraballahu masalan. Kalau secara bahasa daraba ini artinya memukul. Daraba yadribu. Idrib. Pukullah. Kalau perempuan idribi. Pukullah. Tapi di sini dia bermakna membuat. Kaifa daraballahu masalan, bagaimana Allah telah membuat suatu permisalan, perumpamaan. Apa yang perumpamaan? Kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Kalimat yang baik seumpama pohon yang baik. Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, diriwayatkan dari Ali bin Abu Talha, yang dimaksud oleh kalimat thayyibah adalah kalimat la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan kasyajaratin thayyibah, seumpama pohon yang baik, adalah orang-orang yang telah beriman atau orang-orang yang telah bersyahadat. Kalau begitu, seseorang disebut berada dalam kalimat yang baik apabila dia seperti pohon yang baik. Orang dikatakan berada dalam kalimat yang baik, kalimat la ilaha illallah, apabila dia telah bisa seumpama pohon yang baik. Nah, ini bagaimana pohon yang baik itu? Nah, ini dimaksud orang Islam memang. Kasyajaratin thayyibah adalah orang yang telah bersyahadat. Orang yang telah bersyahadat ini disebut dengan pohon yang baik. Pohon yang baik ini, kata Allah, memiliki ciri. Ini ciri sebagai seorang muslim supaya tidak melewati batas. Sampai situ paham dulu Bapak Ibu? Paham Bu? Kalau tidak diulang balik. Ya, oke. Tidakkah engkau memperhatikan wahai pengikut Rasulullah kita, Allah telah membuat sebuah perumpamaan bahwa orang yang telah beradu kalimat la ilaha illallah, artinya orang yang telah bersyahadat, Pak. Orang muslim tadi yang harusnya memberikan rahmat tadi, ini harus seperti pohon yang baik. Nah, sampai situ dulu. Tobaan tipenya asluha sabitun. Asluha sabitun. Akarnya sabit. Sabit itu artinya kokoh, meneguhkan. Sabit. Akarnya kokoh. Wa far'uha fis sama. Dahannya menjulang. Ayat 26-nya, wa mathalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabithah. Nah, ini yang berbahaya. Adapun orang yang berada dalam kalimat yang buruk seumpama pohon yang buruk pula. Akarnya tercabut. Nah, sekarang kita masuk. Apa yang dimaksud dengan asluha sabitun? Akarnya kokoh. Kata ulama, asluha sabitun itu adalah seorang yang beriman mesti dia paham dan teguh dalam akidah. Ikolah yang merusak
ba'a di tengah-tengah masyarakat, sehingga Islam tadi tidak menjadi rahmat bagi seluruh alam. Karenanya di mana? Di akidah, di iman. Kalau kita masuk lebih dalam lagi, dari mana dasar karenanya? Seseorang yang telah bersyahadat tapi tidak paham dengan kalimat yang diucapkan, itu karenanya. Misalnya, asyhadu alla ilaha illa Allah. Ada 5 kata. Asyhadu alla ilaha illa Allah. 5 kata. Asyhadu ini yang kita selama ini menganggap aku bersaksi. Nah, coba perhatikan kalimat asyhadu ini di dalam Al-Quran. Pertama, Allah menyebut kata asyhadu, tetapi konteks ayatnya itu tidak memperhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Rasulullah SAW untuk pergi berdakwah kepada orang-orang musyrik. Kata Rasulullah, atau kepada ahli kitab, Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kemudian di ayat ke ujungnya, fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Kata asyhadu di sini walaupun kalimatnya sama tapi maknanya berbeda. Rasulullah diminta berdakwah, kemudian di dalam dakwah itu disampaikan oleh Rasulullah, kita setuju sajalah dengan satu kalimat. Bagaimana kita menyembah hanya kepada Allah saja, tidak ada campur aduk yang lain kan? Kemudian mereka menolak, menentang Rasulullah. Kata Allah, fa in tawallaw, maka jika sekiranya mereka menolakmu wahai Muhammad, faqulu, katakan kepada mereka asyhadu bi anna muslimun, bahwa aku adalah orang-orang yang telah berserah diri. Di dalam konteks ayat itu kata asyhadu, seseorang memberikan pernyataan kepada orang-orang lain, yakin dia dengan apa yang dia nyatakan, bangga dengan kalimat itu, berharap orang lain pun ikut dalam kalimat itu. Oh, cik perlu makna syahadat di dalam ayat. Awak ikrarkan, ikrar kau awak umumkan di muka orang banyak, kemudian awak iklankan, awak bagi tahu ke banyak orang, awak sosialisasikan, dan awak paham bana jualan awak iklankan tu. Sebab kalau mengiklankan sesuatu, kalau tak jadi produknya bisa kacau awak adanya. Jadi produknya mesti jalin, bahkanlah pernah mau mencuba produk itu, baik khasiatnya, baru awak berani mengiklankan. Berarti seseorang yang mengatakan di dalam solatnya asyhadu, maka masuklah makna ini. Setiap seseorang telah berada dalam kalimat itu, maka muncullah kebanggaan. Paham bana, selalu berharap agar orang lain namu memakai produk itu. Karena terasuh bana gak khasiatnya lain. Nah, bahkan orang Islam itu kacau. Ini salah satu dasar masalah. Kadang tidak bangga dengan Islamnya, bangga dengan Islamnya. Kata Allah, ciri-ciri muslimah yang baik itu menutup aurat. Tapi pada kenyataannya awak memperhatikan di tempat lain, mungkin siko adanya cici menjauhi anak saja tidak pakai jilbab dah. Berarti tidak bangga rumah.
yang telah diucapkan. Begitu kok dikecelannya tidak mengerti 25 syahadat, betul bilangnya bahwa apa? Begitu. Seorang muslim paham dulu. Nah, itu pangka terjadinya musibah ini. Yang kedua, di dalam Al-Quran kata asyhadu itu seperti dalam surat Munafikun ayat 1 dan 2 kata itu terucap. Ayat ini sampai ke ayat 10 satu ceritanya. Idza ja'aka munafiquna faqulu asyhadu bi anna muslimin. Ketika datang kepadamu orang-orang yang bermuka dua, kemudian dia bersaksi, innaka la rasulullah, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah, dan Allah lebih bersaksi pula bahwa engkau benar-benar utusan Allah. Kemudian pada ayat kedua, maka ketahuilah bahwa persaksiannya aimanuhum junnah, bahwa persaksiannya itu hanyalah sebagai perisai dalam hidupnya. Jadi makna kata asyhadu di dalam surat itu adalah seseorang yang bersyahadat, dia telah bersumpah di hadapan Allah. Ittakhadhu aimanuhum junnah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai dalam hidupnya. Jadi ayat itu bercerita tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu dia rajin sholat bersama Rasulullah, bahkan juga ikut berperang dengan Rasulullah. Zahirnya adalah orang yang terbaik, bahkan Rasulullah sendiri tidak tahu bahwa tipe sebenarnya. Sampai dia menyusun strategi perang untuk perang Uhud, sampai kalah kaum muslimin hanya gara-gara satu orang saja. Dia kata Allah, ittakhadhu aimanuhum junnah. Mereka menjadikan kata asyhadu mereka itu sebagai sumpah hanya untuk perisai saja, untuk membentengi diri supaya jadi dimusuhi oleh orang-orang Islam. Jadi seseorang kalau dia bersyahadat, berarti dia bersumpah di hadapan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersumpah ya Allah bahwasanya tiada ilah kecuali hanya Engkau saja ya Allah. Tapi pada kenyataannya orang sering melanggar sumpah. Bahwa itu kenyataannya masih banyak ilah-ilah yang lain daripada Allah. Nah, itulah yang merusak. Kenapa tidak menjadi rahmat pada seluruh alam? Karena ilahnya banyak mana nih. Nanti kita kalau ada waktu kita telusuri lebih dalam ilah itu. Yang ketiga, kata asyhadu itu adalah janji kepada Allah. Nah, ini tidak terlupakan. Wa idz akhadha rabbuka, dalam surah Al-A'raf ayat 172, wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim wa dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim wa ashhadahum ala anfusihim, agar mereka bersaksi untuk diri mereka sendiri. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Makna asyhadu di situ penekanan katanya adalah bahwa Allah menagih janji dari kata asyhadu juga. Kalau begitu, di mana rusaknya orang-orang yang tidak lagi memberi rahmat, atau seolah-olah rahmat itu adalah kebablasan? Nah, asal mulanya dari syahadat yang diucapkan. Itu masalah. Jadi Bapak dan Ibu, ancak juga kita tahu karena anak awak
bahwa ketika kita sudah berada dalam kalimat itu, artinya wala Islam, KTP wala Islam, kata asyhadu di dalam KTP itu, dalam pernyataan Islam tadi itu, dia bermakna ikrar, pernyataan bangga dengan apa yang dinyatakan, berharap agar orang lain termasuk anak kita berharap dia ikut di dalam kalimat itu. Kemudian paham kita bahwa itu adalah sebuah sumpah yang kita lahirkan, dan paham kita bahwa itu adalah janji kita dengan Rabb kita. Kalau begini seseorang hadir baginya hatinya di dalam sumpah yang dia ucapkan setiap solat saja, hadir dalam dirinya sumpah itu, janji itu, pernyataan itu, insya Allah Ta'ala, maka akan adalah yang merambu-rambu sebagai rambu-rambu di dalam perjalanan hidup. Itu yang penting banget. Jadi inilah sebagai perusak jauhnya orang-orang menjadi rahmat bagian sekalian. Nah, kita lanjutkan kaji ini saja dulu, karena nanti asyhadu alla ilaha. Nah, ilaha ini lebih berbahaya lagi. Nah, besok kalau ada waktu kita bahas. Nah, wa farquha fis sama. Nah, tadi asluha sabitun, akarnya kokoh. Dari kata asyhadu saja sudah dapat kita memahami bahwa kita sedang berjanji, bersumpah, memberi pernyataan di hadapan Allah, dan itu akan ditagih oleh Allah. Itulah masalahnya kenapa di dalam kubur kita ditanya, mengapa kamu berjanji? Orang yang tidak senada antara hati, mulut, hati, lisan dan amalnya tidak senada, itu disebut dengan munafik. Munafik itu terbagi dua, munafik amali, munafik i'tiqadi. Munafik amal, kemudian munafik perasaan. Ada orang zahirnya baik, seperti sahabat Nabi yang munafik tadi, zahirnya baik, menolong, bentuknya membela, tapi sebenarnya dia menghancurkan Islam. Diputar-putar kamu, digiring opini orang supaya orang kau sasik, digiring tahu. Sehingga berubah akidah umat kau amrah. Untuk menghancurkan umat kau, akidahnya serang dulu. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu dia kuat, itu karena akidahnya luar biasa. Bila neraka disiksa, dengan siksaan itu bertambah cintanya ke Allah. Oke gitu kan. Dimpi je batu di panihan, anak kecil majikan, ada kalau tidak sakit tangannya membayang kau dan bayar setiap yang bayar. Kayak gitu Pak. Istirahatnya lalu saya itu makan, itu menyiksa itu. Tapi dengan ibarat orang tambah minyak yang tambahkan di tampal, kabangan gitu. Di mana dasarnya akidah. Nah, orang-orang yang lama akidahnya, itulah masalahnya. Banyak yang dipertuhankan. Jadi wafat muhafiz sama, kita lanjutkan. Dahan yang menjulang ke langit, kata ulama, kalau dia beramal, kalau akidahnya kuat, amalnya itu diterima oleh Allah. Ini hebatnya orang yang memiliki akidah yang mantap. Karena dia paham untuk apa beramal, kenapa beramal, tujuan beramal, paham ya bagaimana cara beramal, sehingga amalnya itu diterima. Yang terakhir dalam ayat ini cirinya adalah tu'ti ukulaha kulla hinin min rabbiha. Dia itu memberi buah setiap musimnya. Kata ulama, kulla hinin tidak hanya setiap musim, bahwa pohon yang baik itu tidak terpengaruh oleh musim. Dia akan memberi buah setiap waktunya, setiap pagi dan petang. Kata ulama, orang yang telah berada dalam syahadat, dalam la ilaha illallah, dia itu selalu menebar kebaikan
tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Itu rahmatan lil alamin. Itu hendaknya. Nah, suatu hari berkenan dengan alat betul Pak? Halo nih. Suatu hari Rasulullah SAW bersama dengan sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, Allah memberikan perumpamaan mukmin yang baik seperti pohon yang baik. Pohon itu tidak terpengaruh oleh musim, dia selalu menebarkan, memberi buah. Pohon apakah itu? Sahabat-sahabat, tidak ada yang bisa jawab. Sebenarnya sahabat itu ada yang bisa jawab. Di antaranya Abdullah bin Umar di dalam hadis Imam Bukhari dalam tafsir Mukatsir, kata dia ke ayahnya, ya sebenarnya saya tahu apa yang dimaksud oleh Rasulullah ini, tetapi kamu mencari nang gadang-gadang ayahnya nak dong jawe, Abu Bakar nak dong jawe, Ali nak dong jawe. Jadi karena yang laku aku nak menjawe terpaksa aku diam selai. Ini ada nih Pak, ada nih Pak. Jadi kalau nang gadang nak dong ngecek, nang ngecek itu terpaksa diam kan? Ini ada. Kenapa nak aku biang? Ya bos akannya, karena ayah sudah ada menjawe saja. Kemudian ayahnya tersenyum. Rasulullah bertanya, Rasulullah menjawab. Karena sahabat tidak ada menjawab. Bisa jadi sahabat itu tahu, tapi begitulah dia mencintai Rasulullah. Jadi ada saatnya kadang seorang anak sebenarnya dia tahu gitu apa persoalan dari orang tuanya, tapi kalau dia bijak, dia bisa memahami gitu. Itu adalah kata Rasulullah pohon kurma. Nah, di pohon kurma Pak, sampailah kepada beberapa hadis ke bawahnya menceritakan dengan makna yang sama. Kenapa bisa dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini seorang mukmin itu seperti pohon, yaitu pohon kurma? Setelah kita mencoba mencari-cari, ternyata memang luar biasa Pak. Pohon kurma itu ketika bijinya dimasukkan ke dalam tanah yang tandus di padang pasir, ditutup dengan tanah, itu dihimpit pakai batu. Dihimpit. Dan itu dibiarkan saja, tidak buka-buka. Setelah mulai dia berkecambah, sadar bahwa yang baru lahir ini, yang baru muncul ini, tantuk kepalanya di batu, sadar kan, bahasanya belum sanggup untuk melindingkan batu lain, maka dia fokus kepada urat. Urat tadi itulah, terus dia menancap ke tanah sampai batangnya lah mulai kokoh, kecambah sudah mulai kuat, maka dia tolak batu itu bergelinding secara sendirinya. Itu petani-petani Arab. Maknanya apa? Seseorang mukmin untuk menjadi dia kasajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, itu perlu ada beban. Istilahnya ya tidak ada yang gratis lah. Ya kalau ingin kuat akidah, ya diluangkan waktu, jadi sisa-sisa waktu. Akan itu masalahnya. Imam An-Nawawi semalam beliau belajar, datang ke tempat guru 12 kali. Imam Bukhari untuk mendapatkan satu hadis saja terkadang butuh waktu 3 bulan berjalan kaki. Imam Bukhari untuk mendapatkan akidah yang kuat itu kita perlu dulu pengorbanan. Jangan seperti pohon yang buruk pada ayat 26. Bagaimana pohon yang buruk itu? Akarnya tercabut, terserabut. Kalau di dalam bahasa Arab, kata ulama, pohon hanzal namanya. Tapi kita belum pernah lihat pohon itu. Ciri-cirinya buahnya itu pahit. Kemudian istilah dadong memberikan manfaat. Kalau di awal, di kampung awak namanya pohon bio-bio lah.
contohnya nggak mudah. Jadi pohon bio atau pohon benalu, ya, untuk dia ikut contoh saya ya Pak ya, mungkin tidak sama benar, tapi di dalam kata ulama pohon hanzar. Kau supaya murah awak memahami ya. Pohon yang buruk itu untuk dia bisa bermetamorfosis, menghasilkan buah makanan, dia kan harus dapat cahaya matahari. Untuk dapat cahaya matahari, karena dia tidak memiliki batang yang kuat, dia memanjat ke batang kayu lain. Bekola dia saling mungil batang kayu itu, ala sasamo kajagoran dimanjat tadi. Sano, ayo salang-salang Pak. Bisa menghasilkan buah. Sudah tuh ala buah tergiur loh tuh. Kami dulu waktu mandi terancak loh bantunya, bantu anggur. Dia ambil, baru kata Pakcik sebaru kata-kata. Bantu lagi bantu anggur rancak warna lo jadi. Tapi jangan satu kali makan. Kok sempat kali makan mungkin 3 hari 3 malam dan lalu. Ini pohon yang buruk, orang di luar dari kata asyhadu tadi, atau orang yang bersyahadat tapi tidak paham ya, seperti pohon yang buruk tadi, untuk dia bisa makan, terkadang harus ada orang lain yang menderita kelaparan. Untuk dia bisa tinggi, terkadang dia harus menginjak kepala dan pundak orang lain. Itulah pohon yang buruk. Baik Bapak dan Ibu, itulah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Yang terpenting rahmat itu pertama dulu di keluarga awak. Harus awak buat program di keluarga awak, harus buat program. Karena memang lama dulu. Jadi jangan kita soleh sendiri-sendiri. Diajak keluarga awak untuk soleh, menangis, berdoa, buat program, buat kurikulum. Karena disebutkan dalam Al-Quran, ketika penduduk surga melihat penduduk neraka, dia meminta 1 teguk air saja. Berilah kami. Kata penduduk surga, lain yumagi, tapi Allah bana nama larang ba'alai. Tak jatuh dia tu. Awak dalam serukuang kangkang kaki setiap diinginkan ibunya tu anak awak maki-maki terangannya di telinga awak. Maka menangislah para penduduk surga. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf atas segala kekurangan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.